Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester 3 kali ini kita awali dengan KD 31, yaitu tentang pendapatan nasional. Untuk mengetahui apa itu pendapatan nasional, baiklah kita mulai dengan KD 31 ini dengan konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional serta bagaimana perhitungan pendapatan nasional. Pokok materi yang kita bahas kali ini yaitu tentang pengertian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, dan konsep pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat atau pemilik faktor produksi suatu negara selama kurun waktu tertentu, biasanya digunakan adalah 1 tahun. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama untuk mengetahui dan menelaah susunan dan struktur perekonomian nasional. Sebagaimana kita ketahui dengan melihat sektor yang tertinggi dalam pendapatan nasional itu adalah di bidang pertanian, maka struktur ekonomi Indonesia itu adalah agraris. Selanjutnya untuk membandingkan kemajuan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu, yaitu bagaimana pendapatan nasional tahun kemarin dibanding dengan sekarang. Nah itu kalau ada peningkatan berarti ada kemajuan dalam perekonomian. Kemudian untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yaitu dengan mengetahui peningkatan pendapatan nasional, ada indikasi bahwa negara itu semakin makmur. Selanjutnya untuk membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah. Nah, dengan mengetahui peningkatan pendapatan nasional, itu kita bisa melihat bahwa dibanding dengan negara lain atau daerah lain, itu ada peningkatan dari pendapatan nasionalnya. Misalnya Indonesia di tahun 2012 termasuk negara berpendapatan di ASEAN tertinggi, dan dalam kondisi sekarang ini kita masuk urutan kelima, yaitu setelah Thailand. Kemudian sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah, jadi pemerintah akan mengambil kebijakan, langkah apa yang akan diambil dengan mengetahui penurunan dari pendapatan nasional itu. Selanjutnya sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Nah, dengan melihat pendapatan nasional, kemudian sektor mana pembangunan yang akan diutamakan. Selanjutnya kita ke konsep pendapatan nasional. Dalam perhitungan pendapatan nasional suatu negara dikenal beberapa konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama tentang PDB, produk domestik bruto atau gross domestic product. Gross itu adalah kotor, produk kotor, ya. PDB atau GDP yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara, termasuk masyarakat dari negara asing, ya, ikut diperhitungkan. Kemudian PNB atau GNP, Gross National Product, nasional produk. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat suatu negara, termasuk masyarakat negara tersebut yang ada di luar negeri, ikut diperhitungkan, dan tidak termasuk masyarakat asing yang ada di dalam negeri. Kemudian PNN, produk nasional neto atau net national product. Net national product yaitu produk nasional bersih adalah GNP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Jadi penyusutan barang modal, barang digunakan untuk memproduksi barang lain. Misalnya selama 1 tahun peralatan itu adalah barang modal mengalami penyusutan. Konsep berikutnya yaitu tentang PNNI, Net National Income. NI atau NNI, pendapatan nasional bersih, adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tak langsung, yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi. Dan konsep berikutnya adalah PI, personal income, pendapatan perseorangan. Yang terakhir yaitu tentang DI, disposable income, yaitu dari pendapatan mulai perseorangan yang dibelanjakan pada semester itu setelah dikurangi pajak langsung. Nah, itu konsep pendapatan nasional. Untuk memberikan gambaran tentang perhitungan pendapatan nasional, di bawah ini diberikan contoh cara menghitung pendapatan nasional dalam suatu negara, yaitu contoh perhitungan pendapatan nasional di mana barang hasil produksi dapat menentukan besarnya pendapatan nasional
dari contoh ini ya untuk memudahkan ya cara berpikir kita. Saya ambil ini dalam miliaran. Misalnya GDP, barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara termasuk masyarakat asing, misalnya 156 triliun. Kemudian produk yang dihasilkan masyarakat asing dalam negeri, dari 156 triliun itu, yang 26 triliun itu adalah produk asing di dalam negeri ya, hasilnya 130 triliun. Kemudian ada masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri, itu menambahkan untuk menghasilkan GNP ya. Jadi gross national produk kotor yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut, misalnya Indonesia ya, masyarakat Indonesia baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri, tidak termasuk masyarakat asing. Selanjutnya, untuk mengetahui NNP atau Net National Product ya, produk bersihnya, yaitu dikurangi penyusutan atau dan penggantian barang modal. Tadi sudah saya jelaskan, barang modal itu adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain yang mengalami penyusutan. Untuk menghasilkan net national income sudah menjadi pendapatan, yaitu dikurangi dengan pajak tak langsung ya, pajak tak langsung misalnya pajak penjualan. Untuk selanjutnya yaitu tentang PI, pendapatan perseorangan. Untuk mengetahui pendapatan perseorangan itu dari net national income dikurangi dengan dana sosial, laba yang ditahan, dan pajak perusahaan, ditambah dengan transfer payment. Transfer payment itu adalah pendapatan yang sebenarnya bukan pendapatan hasil barang dan jasa tahun tersebut ya, seperti dana pensiun, itu termasuk transfer payment. Itu hasilnya adalah personal income. Dari personal income ya, dikurangi dengan pajak langsung ya, misalnya pajak penghasilan ya, itu menghasilkan disposable income. Nah, disposable income inilah yang menjadi pendapatan yang dibelanjakan ya, oleh setiap warga negara. Ini tentang konsep perhitungan pendapatan nasional. Demikianlah anak-anak tentang pendapatan nasional ya, materi kita saat ini yaitu tentang pendapatan nasional. Kita membahas masalah deskripsi konsep dan juga perhitungan pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya ya, sebelum kalian mengerjakan soal latihan, kalian bisa melihat gambaran PDB atau produk domestik bruto per kapita Indonesia sampai saat ini, yaitu kita masuk dalam urutan kelima ya, di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk selanjutnya kalian kerjakan soal latihan berikut ini ya, agar kalian lebih memahami. Yang pertama yaitu dengan tuliskan 5 konsep pendapatan nasional beserta rumus perhitungannya ya, yang kalian ketahui dalam konsep-konsep tadi. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan antara GNP dengan GDP. Selanjutnya yang ketiga tentang perhitungan pendapatan nasional ya, dari konsep-konsep tadi, di mana diketahui GDP 53 miliar, pajak perseroan 230 miliar, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri 950 miliar, pajak langsung 950 miliar, kemudian penyusutan yaitu penyusutan barang modal 520 miliar, transfer payment 600 miliar, iuran asuransi 650 miliar, ditahan 200 miliar, pajak tak langsung 4.200 miliar, serta pendapatan WNA di dalam negeri 350 miliar. Silakan dihitung disposable income, yaitu pendapatan yang dibelanjakan. Kemudian soal berikutnya nah, ada data dari negara X di tahun 2019 ya, yaitu tentang PDB-nya 500 juta, pendapatan WNA di Indonesia 40.000. Misalnya negara X tersebut adalah
Indonesia ada. Kemudian pendapatan WNI di luar negerinya 26.000, pajak tak langsung 11.000, transfer payment 20.000, pajak langsung 5.000, penyusutan 35.000, dan laba ditahan 30.000. Maksudnya dalam jutaan ya. Wah, jadinya kalau ribu tadi ya 30 juta gitu ya. Kemudian silakan dicari NNI-nya, Net National Income ya. Ingat rumus dari konsep. Pertemuan kita kali ini, dan terima kasih. Silahkan mengerjakan, selamat belajar ya di tahun ajaran 2020-2021. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.